Wacana tunjangan rumah anggota DPR berupa uang untuk menggantikan rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan menuai kritik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen pun mendesak DPR agar fokus saja pada kinerja daripada sibuk membicarakan fasilitas. Akibat bocoran yang di atas, ini padahal di lantai bawah ya. Tapi selalu setelah diperbaiki selalu begini gitu ya, karena kita memperbaikinya memang tidak punya dana secara komprehensif menyeluruh. Kompleks perumahan Dewan Perwakilan Rakyat di Kalibata, Jakarta Selatan yang berjumlah lebih dari 500 unit tampak sepi seperti tak berpenghuni. Ratusan hunian berlantai 2 yang dibangun tahun 1988 disediakan negara untuk rumah dinas anggota DPR aktif, baik yang berasal dari Jakarta maupun provinsi lain. Namun, anggota DPR periode 2024-2029 dikabarkan tak lagi tempati rumah dinas. Gantinya, anggota DPR disebut akan dapat tunjangan perumahan berupa uang setiap bulannya. Wacana tunjangan rumah DPR pun mengundang kritik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, wacana ini baru dibahas pekan depan. Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan, karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Wacana tunjangan rumah dinas DPR tertuang secara resmi melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR 25 September 2024. Tertulis, anggota DPR RI 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Lantas, berapa besar tunjangan perumahan anggota DPR baru? Besaran tunjangan perumahan anggota DPR baru diputuskan setelah alat kelengkapan Dewan terbentuk. Tunjangan tersebut akan diberikan menyatu dengan komponen gaji anggota DPR per bulan. Berdasarkan penelusuran harga sewa hunian di kawasan Senayan hingga Kebayoran, Jakarta, harga sewa terendah mulai 10 juta rupiah, tertinggi bisa menyentuh 50 juta rupiah per bulan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, wacana pemberian tunjangan perumahan dalam bentuk uang muncul karena kompleks DPR di Kalibata dianggap tak layak huni. Berdasarkan hasil putusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis. Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon menambahkan, kondisi rumah dinas di Kalibata memang sudah tidak layak huni, biaya perawatannya pun mahal. Kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyebut kebijakan tunjangan rumah anggota DPR akan menyedot anggaran besar. DPR sebaiknya fokus pada kinerja saja. Kita belum tahu nih besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota, tapi pasti tidak kecil. Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar, ya. Nah kan pertanyaannya, ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah. Ada juga anggota DPR suami istri, gitu ya. Bagaimana DPR nanti akan menghitung tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja dengan mereka yang baru terpilih tapi nggak punya rumah di Jakarta, gitu ya? Jadi kita tidak disuguhkan dengan pembicaraan terkait dengan program, terkait dengan rencana prioritas anggota DPR gitu untuk periode yang baru ini. Tapi kita disodorkan dengan pembicaraan soal fasilitas. Padahal, selain gaji pokok, ada banyak tunjangan yang didapat anggota DPR. Seperti tunjangan jabatan, 9,7 juta rupiah. Tunjangan kehormatan, 5,5 juta rupiah.
tunjangan komunikasi 23,2 juta rupiah, bantuan listrik 7,7 juta rupiah. Selain itu, anggota DPR dapat fasilitas kredit mobil 70 juta rupiah. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Badiul Hadi menyebut seharusnya optimalisasi perumahan dinas yang ada justru menghemat biaya dibandingkan biaya sewa rumah di sekitar kantor DPR Senayan, Jakarta. Beberapa alasan yang perlu diungkapkan ke publik, terutama oleh kesekjenan DPR, kira-kira apa alasannya? Kalau memang kerusakan, berapa persen kerusakan itu, dan dari total hampir 600 unit rumah itu berapa yang memang memiliki kerusakan parah dan tidak. Saya kira itu harus diungkap dulu ke publik, kan, yang disampaikan transparansi itu menjadi sangat penting agar masyarakat tahu. Tadi disampaikan Pak Heron tidak ada polemik, ya paling tidak kan dalam waktu dekat, artinya ya mengoptimalkan perumahan yang ada itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan tadi hitung-hitungan sewa rumah di zona utama Senayan, zona utama Senayan, di Senayan sendiri maupun di Kebayoran yang rata-rata 500 juta per tahun, dan kalau satu periode artinya 1,4 triliun. Di saat 580 anggota DPR baru akan mendapatkan tunjangan perumahan yang nilainya tak kecil, rakyat yang mereka wakili akan dibebankan potongan wajib tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. TAPERA diklaim menjadi dana simpanan yang hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah dan menyasar pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional atau UMR. Besaran potongan yang sudah diatur dalam PP nomor 25 tahun 2020, yakni sebesar 3% setiap bulannya. Uang 40 juta itu ternyata tidak untuk belikan mobil atau dicarikan mobil sesuai amanahnya, tapi uang tersebut judi online.